Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, kelas manajemen B, NIM 1207012175. Saya ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga tinggi negara beserta tugas dan wewenangnya sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR yaitu untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Seperti yang ditulis di dalamnya, BPK bertugas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan kepada DPD, DPR, serta DPRD. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Jika ditemukan adanya penyimpangan pada proses ini, maka DPR, DPD maupun DPRD berhak menindaklanjuti dengan menggunakan hak-hak dewan atau disampaikan pada aparat penegak hukum. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22D hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, perbentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lebih lanjut, DPD juga ikut membahas rancangan tersebut serta turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang telah dirancang. DPD juga memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Selain tiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemerhatian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi, dan sebagainya. Presiden beserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Mahkamah Agung atau MA sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika hendak memberikan garansi dan rehabilitas. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Maka dari itu, dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta mempunyai integritas dan pengabdian yang tinggi untuk bisa menjadi anggota dalam komisi ini. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.